Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Tutor Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kerja dari sebuah mesin dua langkah yang atau kita sebut dengan motor dua tak. Di sebelah saya saat ini sudah ada sebuah trailer dari sebuah motor dua langkah yang nanti akan membantu kita untuk mempermudah bagaimana sih cara kerja atau proses kerja dari sebuah mesin dua langkah. Oke, langsung saja kita mulai dari komponen motor dua langkah. Yang pertama di sini ada sebuah blok mesin. Sama halnya seperti mesin 4 tak, blok mesin dipakai sebagai tempat untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utama dari blok silinder ini yakni sebagai tempat piston untuk naik dan turun. Seperti namanya, bentuk komponen ini seperti rongga silinder. Di dalam rongga inilah piston akan beraksi. Kemudian yang kedua adalah cylinder head atau kepala silinder. Kepala silinder memiliki dua fungsi, yakni sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran di dalam sini. Secara teori, pembakaran mesin memang terjadi pada ruang bakar, tapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder, sehingga bisa dikatakan bahwa kepala silinder merupakan komponen terjadinya pembakaran pada mesin. Yang berikutnya adalah piston komponennya ya. Jadi untuk piston ini komponen berbentuk tabung dengan diameter tertentu ya. Diameter piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Nah, ini bisa dinaikkan dan diturunkan seperti ini sehingga ini volumenya akan mengecil dan membesar. Berikutnya adalah batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yakni menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya hanya satu, tapi komponen ini tidak boleh disepelekan. Saat pembakaran terjadi, maka energi ekspansi pembakaran akan mendorong piston ke arah bawah dengan daya yang tidak kecil. Komponen selanjutnya adalah poros engkol. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerakan dari awalnya naik turun gerakan piston ini menjadi arah gerakan rotasi. Saat kita mengayuh sepeda tanpa sadar, kita telah mengubah gerakan naik turun kaki menjadi gerakan sebuah putar. Kemudian komponen berikutnya adalah intake port. Fungsi saluran ini tempat untuk masuknya campuran udara dan bensin menuju ke ruang engkol. Mengapa menuju ke ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar ketika selesai proses pembakaran. Gerakan piston ke arah bawah akan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Selanjutnya adalah exhaust port. Sama halnya seperti pada intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran buang dari gas sisa pembakaran. Saluran ini juga tidak memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan pergerakan piston untuk membuka dan menutup saluran. Nah, seperti ini berarti sedang menutup saluran exhaust, dan saat turun di sini dia akan membuka saluran exhaust. Komponen selanjutnya adalah transfer port. Sementara saluran transfer merupakan saluran khusus yang menghubungkan ruang bakar dengan ruang engkol. Ini ruang bakar, ini ruang engkol, dihubungkan oleh transfer port. Selanjutnya adalah spark plug atau busi. Busi fungsinya sebagai pemercik bunga api pada motor bakar bensin, baik mesin 4 langkah maupun 2 langkah. Menggunakan busi ini sebagai pemicu pembakaran. Nah, demikianlah cara kerja dari sebuah motor 2 langkah atau mesin 2 tak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.